Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, balik lagi di Marves Podcast. Perkenalkan, aku Manda yang akan jadi host di episode kali ini. Jadi, pada tanggal 3-4 September nanti, kita akan ada agenda Rakornas 5 DPSP di Magelang. Nah, nanti di Rakornas itu juga akan ada showcasing dari 8 game lokal. Nah, sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol sama 2 perwakilan game lokal tersebut. Langsung aja kita sambut Mas dan Mbak. Halo. Halo. Sebelumnya mungkin Mas sama Mbak boleh perkenalan dulu. Halo, nama saya Raka dari Gambir Studio sebagai project manager di sana. Halo Mas Raka. Halo, Salam kenal. Salam kenal, Mbak. Saya Ninoy dari Anantarupa Studios dan saya selaku IP Development dan Research Lead. Oke, jadi ini Mas Raka dari Gambir Studio. Betul. Dengan gamenya namanya Selera Nusantara. Selera Nusantara. Mbaknya Mbak Ninoy dari Anantarupa, gamenya Lokapala. Lokapala. Sebelum aku masuk ke gamenya nih, aku mau nanya dulu deh latar belakang Mas sama Mbaknya nih, kayak gimana sih bisa memulai karir sebagai seorang game developer ini? Oke, jadi sebenarnya kalau aku awalnya masuk ke game industry itu tahun 2021. Jadi awalnya aku masuk ke PR manager buat salah satu studio game yang lain. Lalu abis itu baru aku masuk ke studio aku yang sekarang, Gambir Studio, di tahun 2022. Dan asalnya itu karena memang aku kan gamer juga ya, suka main game. Jadi tentunya penasaran nih gimana sih di balik layarnya itu pembuatannya seperti apa. Jadi ya aku melamar, waktu itu emang kebetulan lagi cari opportunity lain. Terus ya alhamdulillah keterima dan sampai sekarang masih lanjut di industri. Buat Gambir Studionya sendiri tuh dari Gambir, Mas? Banyak orang yang nebaknya kayak gitu, tapi sebenarnya kalau Gambir Studio itu lokasi studio kami di Sleman di Yogyakarta. Tetapi kalau saya sendiri penempatannya di Jakarta. Oke, kalau misalnya di Jakarta sendiri ada kantornya? Kalau saat ini kami nggak ada, jadi tim yang di Jakarta kami work from anywhere. Kalau Mbak Ninoy? Kalau saya sebenarnya awalnya lulusan sastra Inggris, terus setelah itu ketemu sama CEO Anantarupa. Waktu itu beliau cuman tanya kayak, oh kamu lulusan sastra Inggris, saya punya naskah game untuk diedit karena ada beberapa kata-kata tuh yang nggak cocok. Jadi intinya adalah mau bikin supaya terdengar lebih kuno gitu bahasanya. Nah, setelah itu saya coba edit, setelah edit saya kasih kembali ke CEO-nya, terus setelah itu CEO kami, Bapak Ivan, itu bilang, oke ini bagus, mau full time nggak? Nah, jadi udah mulainya dari situ, itu 2017. Jadi saya udah di Anantarupa ada 7 tahun. Setelah itu, yaudah saya membangun karir dari situ. Sebenarnya dari awal bukan tipe orang yang suka banget main game karena dilarang sama orang tua. Jadi waktu udah gede pembalasan, main game gitu. Tapi selain itu juga saya suka banget sama storytelling yang bagus. Jadi itu yang bikin kayak tetap, wah ini bisa, ceritanya bisa diginiin kayak gitu. Jadi awalnya karena nggak dibolehin, terus balas dendam. Udah gitu dari jurusan sastra Inggris lagi ya? Iya. Keren banget. Tapi buat kantornya sendiri ada di mana, Mbak? Di lokal Jakarta Mbak? Barat. Di Jakarta Barat. Kalau misalnya buat tenaga kerjanya sendiri, udah ada berapa nih yang direkrut dari Selera Nusantara maupun Lokapala? Kalau dari Selera Nusantara, tim Gambir Studio itu ada 16 orang. Jadi mungkin tidak semuanya dalam satu waktu mengerjakan Selera Nusantara, karena kan ada beberapa game juga. Cuma bisa dibilang semuanya pernah menyentuh Selera Nusantara sih. Oke. Kalau Lokapala? Kalau Lokapala ada 125 orang. Banyak banget ya. Nah, mungkin lebih bisa juga. Lebih ya. Gitu. Kalau usernya udah berapa nih yang download dari Selera Nusantara sama Lokapala? Kalau Selera Nusantara di Play Store dan App Store sampai hari ini lebih dari 7,5 juta download. Kalau Lokapala? Kalau Lokapala kayaknya 4,5. Oh ya 4,5 juta. Berarti download. 7,5 juta sama 4,5 juta. Itu di App Store sama App Store dan iOS. iOS. App Oke. Store dan Play Store. Play Store. App Store Oh iya. aja. Oke, kalau misalnya inspirasinya sendiri nih, kenapa sih game dari Selera Nusantara sama Lokapala sendiri tuh dibuat
Aku baca-baca katanya kalau misalnya Lokapala tuh terinspirasi dari Candi Borobudur ya Mbak? Iya banyak sebenarnya. Banyak ya? Salah satunya juga Borobudur. Oke. Jadi kalau Lokapala sendiri sebenarnya kita pengen bikin game e-sports MOBA karena trennya masih di e-sports untuk mungkin sampai 25 tahun ke depan masih e-sports. Dan salah satu cara yang menurut kami paling gampang untuk membawa banyak karakter dalam satu waktu adalah game MOBA. Nah, karakternya sendiri memang banyak banget kita ambil dari berbagai lini masa, mulai dari sejarah, mitologi, kebudayaan gitu. Jadi kalau sejarah tuh dari abad 9 sampai pra kemerdekaan. Kalau yang ada wayang juga, ada makhluk-makhluk mitologi juga kayak Garuda, Makara, Apsara, Kinara-Kinari. Terus juga ada yang kita bilang sebagai antromorfologi. Jadi kita kumpulin riset dari berbagai daerah, terus kita jadikan satu karakter dari hasil riset itu. Karakternya dari suatu daerah yang udah maksudnya kayak yang sejarah atau ada modernnya juga Mbak? Kita masih balik lagi ke kayak kita berusaha untuk interpretasi sesuai dengan apa yang relevan sekarang. Jadi kayak misalnya Nanjan, karakter kami Nanjan, biasanya kami manggilnya Satria. Jadi Satria kami ini Nanjan, dia dari Dayak. Tapi Dayaknya ini kami berusaha untuk ngambil berbagai, karena kayak banyak kepercayaan mereka itu yang mirip-mirip. Pada intinya adalah menjaga hutan. Dan ekologi, isu-isu ekologi ini masih jadi hal yang relevan dan mungkin buat anak-anak atau pemain itu nggak terlalu peduliin gitu ya. Jadi kita berusaha untuk ambil cerita-cerita dari daerah dan kita juga kasih tahu importansinya untuk peduli sama hal-hal isu-isu seperti itu. Oke, jadi selain main game juga kita mengenal lebih dalam sama cerita-cerita daerah sebelumnya ya Mbak. Terus kalau buat nama-nama, tadi Kesatria ya nyebutnya, kalau misalnya di game lain kan nyebutnya hero ya, cuman kalau di Lokapala ini sebutnya Kesatria. Betul. Buat nama-namanya sendiri gimana Mbak? Kayak apakah pakai nama dari suatu pahlawan kah atau gimana nama kesatrianya? Kalau kami selalu balikin lagi ke cerita karakternya, kayak misalnya Nanjan tadi, Nanjan itu artinya angin karena memang elemen anginnya itu ingin kita tonjolkan di situ. Jadi sebenarnya saya mau cerita dikit soal kami punya nilai namanya 8 nilai kesatriaan. Nilai ini tuh diambil dari Asabrata yang sebenarnya udah ada di zaman mungkin abad ke-7 abad ke-8. Jadi ada di Kakawin Ramayana itu tertulis soal jadi pemimpin tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu nilai kepemimpinan yang kita translate kembali menjadi 8 nilai kesatriaan. Ada 8 nilai, salah satu, dan biasanya direpresentasikan melalui elemen angin, matahari, bulan, dan seterusnya. Jadi setiap satria itu pasti punya satu elemen itu. Nah, si Nanjan ini elemennya angin. Nah, ada Lando dari suku Bajo, elemennya air. Ada Candavasi dari Papua, itu elemennya tanah karena dia jaga gunung. Nah, jadi itu yang kita mau juga tampilkan bahwa kita punya nilai kepemimpinan ini. Orang-orang banyak yang nggak tahu, kita coba perkenalkan kembali baik dari satria kami, tapi juga di komunitas. Jadi, satrianya itu disiplin loh, satrianya itu punya integrity, satrianya itu berilmu, tapi juga sportif. Kalau sportif, main kalah nggak apa-apa. Mana yang harus diperbaiki instead of kayak wah ini salah nih, ininya gini. Karena kalau game kompetitif kan pasti banyak kemungkinannya itu toxic. Nah, itu yang kita juga pengen tekankan. Oke, keren banget. Aku sampai speechless loh Mbak. Buat tim Marves nih, buat yang belum tahu juga kalau misalnya Lokapala ini merupakan salah satu game MOBA pertama di Asia Tenggara ya Mbak. Ya tepuk tangan dulu kali ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya Selera Nusantara sendiri, apa nih inspirasi di balik developnya? Oke. Pengembangannya. Jadi sebenarnya kalau Selera Nusantara itu kan gamenya sudah ada dari 2020 ya. Jadi sebelum saya join, jadi ini cerita dari para rekan-rekan saya yang udah ada duluan. Jadi dulu founder-founder Gambir Studio itu mereka memang sudah sering membuat game bertema kuliner di kantor sebelumnya. Jadi sebelum mereka mendirikan Gambir Studio, mereka sama-sama kerja di kantor game lain.
Lalu karena ada apa istilahnya kayak expertise di bidang game masak-masakan, jadi pas mereka bikin game di studio, mereka coba bikin lagi nih game masak-masakan. Tapi waktu itu game masak-masakannya tuh satu-satu, jadi misalnya bikin bubur ayam aja, warung bubur ayam ekspres, terus bikin kolak aja, warung kolak ekspres. Nah jadinya tuh mereka kepikiran gimana ya kalau kita bikin satu game yang bisa menaungi kuliner Nusantara atau Indonesia tuh yang banyak, karena kan berbagai macam ya, jadi ada mirip-miripnya nih sama gamenya Mbak Ninoy, bahwa kita tuh pengen merepresentasikan kekayaan makanan atau budaya Indonesia tuh satu game aja, biar nggak usah misalnya mau masak lontong bikin game baru lagi, terus orang mesti download lagi gitu kan agak repot ya. Jadi waktu itu kita bikin Selera Nusantara dan kami mengupdate si chapter dengan masakan baru dan cerita barunya secara berkala, seperti itu sih. Kalau di Selera Nusantara sendiri ini emang ada makanan apa aja, Mas? Oke, jadi saat ini sudah ada 4 chapter dan ada lebih dari 4 season dan 20 lebih chapter. Jadi ada misalnya nasi goreng, ada rendang, ada cendol, ada martabak, terus ada soto, sate, dan banyak lagi. Jadi lapar ya. Iya. Nasi Padang ada nggak, Mas? Nasi Padang Ada restoran Padang. Pertanyaan pentingnya mungkin buburnya ada bubur. Ada. Buburnya diaduk. Diaduk. Nah apa itu nih? kalau mau tahu silakan download gamenya. Terus kalau yang aku baca juga katanya nama karakternya ini terinspirasi dari sosok ternama di bidang kuliner ya, Mas? Benar. Jadi Itu kayak gimana tuh ceritanya? Iya. Maksudnya? Jadi beberapa tokoh yang penting di game kita, memang kita nyari inspirasinya dari tokoh-tokoh kuliner lokal. Jadi tokoh utamanya itu namanya Siska, terus ada rivalnya Renata, dan ada temannya Siska namanya Arnold. Jadi bisa dispekulasikan sendiri kira-kira siapa inspirasinya. Seperti itu. Arjuna juga ada, Mas? Arjuna belum Chef ada, Juna. Oh, belum cuma ada. mungkin bakal ada di kedepannya. Karena kita masih update terus kan. Oke. Itu katanya kalau misalnya main game itu kita kayak seakan-akan lagi jualan beneran gitu ya? Jualan kayak jualan di pinggir jalan. Jadi macam-macam. Jadi ada yang memang kita warung kaki lima atau gerobak, terus ada yang restoran yang udah bangunan permanen segala macam, tergantung si cerita dan si masakannya juga. Kan mungkin beberapa makanan lebih umum ditemuin kayak di restoran gitu kan, atau warung makan. Lalu selain itu juga jadinya kita pengen memberikan experience ke pemain, melayani customer. Jadi ada customer datang, lalu masanya beda-beda nih, misalnya ada yang nasi goreng pakai telur sama pakai sayur, tapi ada juga yang kayak nasi goreng aja nih, ada juga yang misalnya mie goreng tapi pakai sayur nggak pakai telur, nah kayak gitu. Jadi kita mesti teliti juga melihat pesanan si masing-masing customer. Bisa nasi goreng ini nggak kayak dibungkus, kalau misalnya pedes karetnya 1, kalau nggak pedes karetnya 2. Nah itu ide bagus, mungkin nextnya kita tambahkan. Oke. Coba kayak gitu ya, Mas. siap. Oke, lanjut. Kan Mas sama Mbak udah keren banget nih ya bisa bikin game lokal, salah satu game lokal yang bisa menginspirasi anak muda. Kalau buat tantangannya sendiri apa sih bikin game lokal di Indonesia nih? Kalau dari Mas dulu mungkin Selera Nusantara yang masak-masak. Siap. Mungkin kalau dari kami sih tantangannya pertama kayak riset gimana supaya bisa merepresentasikan makanan dengan diterima sebagian besar orang lah ya, karena kita tahu kan satu masakan aja variasinya bisa banyak di beda daerah, bahkan ya beda rumah juga bisa beda. Nah kita riset dulu, jadi misalnya ntar ada pemain yang mempertanyakan kok kayak gini sih makanannya, jadi kami bisa jawab karena kita sebenarnya udah riset gini, cuma mungkin tidak bisa merepresentasikan semuanya, cuma kita cari yang bisa merepresentasikan sebuah makanan secara luas. Terus kedua, itu kan bikin gamenya, sebenarnya tantangan yang lebih besarnya lagi adalah menjual gamenya, gimana supaya orang-orang mau main game kita. Nah itu terutama karena pemain di Indonesia kan kayak yang kita sama-sama tahu, mungkin mereka udah familiar sama game-game luar ya, jadi kayak kadang mereka sebagian ada yang memandang sebelah mata terhadap game Indonesia, jadi game Indonesia ini game lokal mungkin nggak sebagus game luar. Nah itu sih emang kita mesti effort terus sambil kita nge-develop gamenya, sambil tetap mempromosikan gamenya bahwa game kita tuh kualitasnya nggak kalah sama game luar, dan bahkan mungkin bisa lebih menarik karena ada aspek-aspek unsur-unsur yang mungkin bisa bikin mereka relate dibandingkan game luar yang kebanyakan kan ngambil latar belakangnya tuh dari luar negeri juga ya, atau yang global secara umum. Nah kita berharapnya dengan bikin game lokal ini bisa membuat para pemain tuh merasakan ada kedekatan dengan si gamenya. Kalau misalnya Selera Nusantara ini usernya itu rata-rata umurnya berapa sih, Mas? Kita pernah mengadakan survei, jadi yang paling banyak itu sebenarnya 21 sampai 30 saat ini.
Justru yang umur-umur segitu ya yang Iya, soalnya mungkin karena game kita kan juga cenderung kasual ya, jadi agak yang membedakan game kita mungkin dengan gamenya Ananta Rupa atau game-game lain. Kalau game kita tuh banyak kan yang main tuh bukan gamer justru. Kayak mungkin orang-orang yang kasual yang sebenarnya nggak game gimana banget, cuma pengen nyari kegiatan sambil santai, terus pengen apa ya, masak-masakan, terus ketemu di App Store atau Play Store, terus kan lebih santai sambil mengisi waktu kayak gitu. cocok sih buat saya gamenya. Oh iya, Sukanya terima kasih. santai-santai aja. Santai, siap. Kalau Mbak lokal pala sendiri tantangannya apa nih? Kalau tantangan mungkin juga ngelengkapin dari Mas Raka, sebenarnya ekosistem, lebih ke ekosistemnya. Tadi juga sempat dibahas, cuman mungkin saya nambahin, mungkin yang pertama itu edukasi. Jadi untuk sekarang sebenarnya lumayan susah untuk cari talent karena sistem edukasi kita belum sesuai standar industrinya. Apalagi kalau kita ngomongin industri game. Jadi kayak susah banget sebenarnya nyari programmer kayak gitu-gitu yang bisa memenuhi standar kualitas game pada umumnya gitu ya. Tapi karena kemarin juga sudah terbit Perpres ya, harapannya ke depannya sistem edukasi kita juga semakin bagus ke depannya. Terus yang kedua itu pembiayaan dan pendanaan. Ini akses yang masih belum ada, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa ada akses dana dan pembiayaan dari pemerintah, juga insentif untuk investor maupun sponsor yang invest ke company game. Terus juga ada kayak super tax deduction buat investor dan sponsor, jadi mereka itu tertarik untuk invest ke game, apalagi game lokal ya. Nah terus kami juga berharap ini soal akses market yang tadi Mas Raka juga sempat singgung, susah untuk mendapatkan player kan, maksudnya kita harus terus mengeluarkan effort untuk promosiin game kita. Jadi ini juga di pemerintah dan lembaga baik di pusat maupun daerah, harapannya sih kami juga bisa lebih dilibatkan, dalam artian kalau dilihat sekarang sebenarnya masih banyak yang pakai produkasi. Jadi kalau misalnya ada urgensinya untuk melibatkan produk lokal, game-game lokal di dalam stakeholder pemerintah, ini juga jadi awal yang bagus banget untuk mengiringi adanya Perpres juga gitu. Oke, semoga aja nanti pemerintah bisa lebih melihat ke teman-teman developer game lokal ini biar bisa terbantu dananya juga, terus biar teman-teman dari teman-teman Indonesia ini bisa main game-game lokal biar semakin biar kita tuh semakin cinta sama game lokal kayak gitu. Kemarin juga Kemenko Marves kan juga ngadain 17-annya pakai Lokal game pala. lokal. Iya. itu Iya, aku itu tahu. juga seru sih nonton di Iya. YouTube-nya. Buat di Rakornas nanti Mas sama Mbak sendiri ikut? Ada tim yang ikut. Ada kesana. tim. Kalau saya ikut. Ikut. Oke, nanti di Rakornas nanti apa nih yang Mas sama Mbak lakuin? Kalau dari Selera Nusantara atau Gambir Studio, kami memang baru saja meluncurkan produk snack kemasan. Jadi makanan yang ada di sini gambarnya di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Iya. Jadi kami bakal sebenarnya sudah menjual melalui marketplace, tapi kami ingin menjual lebih banyak lagi channelnya. Nah, kalau di Rakornas nanti bakal membawa sampelnya, jadi harapannya para tamu undangan bisa mencicipinya, barangkali suka, siapa tahu kan bisa membuka peluang kolaborasi atau kerjasama supaya mempermudah agar snacknya ini bisa dinikmati lebih banyak orang lagi sih, seperti itu. Nanti aku mau coba ya, Mas. Oh, siap, silakan. Kalau Mbak, Kalau kami nanti pastinya ada showcase gamenya sendiri, jadi game test. Lalu nanti juga ada showcase Lokapala Codex. Jadi Lokapala Codex ini isinya apa aja sih inspirasi dalam pembuatan Lokapala ini, itu ada di dalam satu buku itu. Terus juga ada mungkin kayak bertemu sama potential collaborate, orang-orang yang bisa kita ajak untuk kolaborasi dalam hal pariwisata. oke. Ini pertanyaan terakhir. Boleh nggak nih Mas sama Mbak kasih saran kepada pengembang game lokal yang mau memulai karir mereka nantinya? Mungkin kalau dari saya adalah kalau saya lihat dari teman-teman game dev lokal, apalagi yang baru mulai, itu tuh banyak kecenderungan fokusnya tuh terlalu terhadap
produk atau gamenya saja. Itu kayak aku pengen bikin game yang keren, pengen sebesar mungkin, pengen ngejelimet ceritanya. Tetapi sebenarnya kalau di industri, kalau kita ngomongin industri kan konteksnya ada transaksi juga, jual beli. Nah, harus sudah mulai memikirkan gimana mau menjual atau monetisasi gamenya. Soalnya kalau enggak, sayang kan, misalnya udah susah payah bikin game, lalu ternyata tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang memainkan, lalu studionya terpaksa tutup nih, worst case-nya. Nah, jadi harapannya sih teman-teman game developer bisa lebih giat lagi belajar, terus saling mengenalkan diri lah ya, saling berkenalan, siapa tahu bisa membuka jalinan kerjasama baik sesama game dev maupun kepada pemerintah ataupun pihak-pihak lain, supaya ntar gamenya banyak yang tahu, banyak yang memainkan, dan studionya tuh sustainable gitu, bisa berkelanjutan bisnisnya dan bikin game-game lain yang lebih keren lagi ke depannya kan. Oke, jadi trial error dan cari-cari relasi juga ya Mas? Iya, dan malah kalau bisa trial errornya tuh jangan nol, jadi ngobrol-ngobrol lah sama kita yang udah duluan di industri, kayak oh kita udah pernah nyoba ini, yang ini works, yang ini kurang works, kurang efektif. Jadi pas mereka meluncurkan gamenya tuh sudah ada landasan informasinya gitu, jadi nggak menembak secara buta gitu ya. Oke, kalau saran dari Mbak Nino ini buat kepada pengembang game lokal? Sebenarnya mungkin mirip ya, karena memang salah satu menurut saya permasalahan yang juga cukup sering adalah terlalu idealis. Jadi mau bikin game keren, mau bikin ini apa segala macam, tapi tidak memikirkan sustainability-nya gimana, bulan depan gimana, 2 bulan lagi gimana, 3 bulan lagi gimana, masih bisa sustain nggak. Jadi emang harus cari pengalaman, mungkin termasuk cari internship, atau mungkin harus kerja dulu di game developer yang udah ada. Itu sebenarnya pengalaman yang sangat bagus, karena kita nggak, game itu bagusnya adalah kita bisa selalu develop again dan update itu nggak masalah. Tapi bahkan untuk launch, untuk rilis itu susah, dan untuk mau ke sana pengalamannya harus banyak dulu, karena kadang kita bahkan nggak tahu ini produknya ini udah matang apa belum. Kalaupun belum matang, orang-orang bisa terima atau enggak. Hal-hal yang kayak gini kan yang tahu tuh biasanya cuman yang udah ngerti kan, nggak apa-apa mah kayak gini. Itu game yang kemarin juga ada dan bagus penerimaannya. Nah, kadang-kadang takaran yang seperti itu mungkin untuk pemula tuh masih belum tahu. Yang penting fun, yang penting berkarya. Tapi kalau mau ngomongin industri, balik lagi ada standar. Jadi memang juga harus tentuin standarnya. Kita mau main di kolam yang mana nih? Kita mau main di kolam yang mau main visual novel dengan grafik sekian, oh berarti cukup, ya udah jalan. Tapi kalau ketinggian, entah kita harus turunin ekspektasi kita atau kita juga level up supaya kita bisa memenuhi standar itu. Oke, jadi kayak percuma ya kita udah capek-capek bikin game lokal tapi ternyata pengalaman kita masih kurang. Jadi yang penting kita cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya, baru nanti kalau misalnya dikira udah mateng, kita bisa luncurkan bareng-bareng. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Saya tutup podcast hari ini. Terima kasih Mas Raka dan Mbak Nino yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast kali ini. Semoga sukses ke depannya ya Mbak, Mas. Amin. Oke, baik, segitu aja podcast Marves kali ini. Dadah teman-teman Marves.